akan menyampaikan laporan tentang masalah pembangunan rendah yang sebenarnya akan disampaikan oleh Sekretariat Wilayah Daerah kepada Tugas Wilayah. Karena memang pada saat sekarang beliau mempunyai beberapa proyek yang cukup besar yang berada sambil untuk membagi, yaitu bahwa pada saat sekarang berkembang perkembangan daerah ini dan beberapa beliau. Dan hal ini kami berbagi kepada saudara Sekretariat Wilayah Daerah dan pula dari Pulau Besar Tugas Masyarakat yang sebenarnya ini berdiri pada sebagai sarjana ekonomi, karena yang kedua yang besar adalah pembangunan sistem tenaga air di Pulau Panjang, di mana proyek ini adalah dapat bantuan mendapat yang dalam hal ini juga keterlibatan transmigrasi dalam hal ini adalah sebagai penduduk nanti akan kita pindahkan melalui Polapil yang dimintakan di berdekatan di daerah Pulau Panjang yang akan diberikan pada swasta, yaitu pada dana utama yang salah satu atau kelompok masyarakat akan dipindahkan dengan bola tadi. Dan untuk menangani daerah Pulau Panjang ini kami berikan untuk pada saudara wakil gubernur yaitu Idrus Malik. Salah satu yang berkaitan sampai daerah Pulau Panjang industri kurang lebih 1.000 hektar, dan juga di daerah Perawang sekarang juga kita nyatakan sebagai zona industri yang kami juga menyusun perencanaan kawasan ini bersama dengan IDB yang nantinya ini merupakan suatu zona-zona yang menjadi berkembang, yang sekarang sudah berada di sana adalah pabrik peroksidan kertas Indartia yang saat ini sudah atau menghasilkan yang terbesar di Indonesia, dan juga ada beberapa perusahaan hasil kayu yang berada di daerah Perawang. Di samping itu di daerah Bagan Api sekarang sudah tengah kita kembangkan, karena kita melihat bahwa Kota Api sejak lama telah mempunyai suatu potensi yang demikian besar, terutama sebelum perang kedua, terutama dalam perikanan. Tetapi kami melihat bahwa sekarang dunia daripada hubungan yang lebih dekat dengan Tanjung Balai ASEAN di Sumatera Utara, maka potensi ini sebagai terkuras Tanjung Balai ASEAN hingga hasil Rio relatif mengalir ke daerah tetangga. Untuk itulah membuat suatu jalan yang akan selesai pada tahun anggaran ini, yang kita harapkan bahwa dengan terbukanya jalan ini akan lebih memperdapat dukungan baru sehingga bisa ada hasil ikan dan sebagainya bisa yang sekarang kita masih tergantung pada daerah Sumatera Barat bisa mengambil hasil ikan laut itu dari jadi. Kemudian di daerah-daerah saya juga pernah melaporkan bahwa jumlah daratan atau ruas daratan yang sudah 4.000 km ini sudah ditanami jumlah tanaman kelapa sawit perkebunan terutama yang kira-kira bentuknya seperti letter L. Dari 1,6 juta hutan yang bisa dikonversikan, 300.000 kurang lebih digunakan untuk penyediaan lahan untuk transmigrasi, dan sisanya adalah pada saat sekarang sudah menyeluruh perkebunan yang diupayakan baik oleh perkebunan BUMN, PCB, dan swasta maupun perkebunan rakyat, di mana juga diantaranya adalah melalui Polapil yang sampai saat ini adalah sampai tahun anggaran 2021 sudah kurang lebih 39.600 kakak yang melalui Polapil, yang sebagian juga sudah akan dikonversikan, dan terakhir dalam rencana yang mudah-mudahan besok bisa dilihat adalah dari swasta yang akan dikonversikan kurang lebih 802 kakak, 200 di daerah Ui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan singkat mengenai Pulau Bintan, pengembangan Pulau. Dalam ini barangkali bagaimana sering telah kami sampaikan
kesepakatan yang kedua adalah mengenai kesepakatan mengenai promosi dan perlindungan investasi. Kalau Menteri mengikuti perkembangan terakhir ini, di mana promosi ini dapat bersama-sama dengan Singapura sudah berangkat mengembangkan Pulau Batam dan Bintan sebagai tempat pertama daripada pengembangan Provinsi Riau dalam perjalanan tersebut. Selanjutnya kami ingin menjelaskan mengenai masalah pembangunan di Malaysia sendiri, terutama menyangkut masalah pasaran. Pertama-tama sesuai dengan letak geografis, kondisi dan potensi sumber daya alam dan manusianya, kalau kita melihat sejauh ini orientasi pembangunannya adalah pada pengembangan sumber daya alam dan manusia. Kemudian kedua, pembangunannya lebih berorientasi kepada ekspor. Dan ini secara jelas telah dimuat dalam Undang-Undang Dasar Riau, di mana pembangunan Riau itu diletakkan dalam tiga sektor kunci utama. Yaitu pembangunan pertanian dalam arti luas termasuk perikanan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan sektor industri, terutama sektor industri yang menunjang sektor pertanian atau agrobase. Kemudian juga sesuai dengan letak geografis Riau yang memiliki perairan yang luas, sungai, maka Riau juga mempunyai potensi di bidang perikanan. Kemudian juga di bidang peternakan, pangan, dan perikanan. Kemudian dilihat daripada sumber daya manusia, maka Riau menurut angka hasil sensus yang terakhir itu pada saat ini berpenduduk 3,2 juta jiwa. Dan kalau kita lihat bahwa sebagian besar perkembangan Provinsi Riau ini adalah berasal daripada migrasi penduduk dari daerah lain, termasuk program pengembangan migrasi yang kita ketahui bahwa Riau merupakan daerah penerima terbesar dalam migrasi pada saat ini. Kemudian selanjutnya majulah kita menyinggung mengenai masalah segitiga pertumbuhan atau yang disebut dengan growth triangle yang tadi telah disebut. Jadi yang dimaksud dengan segitiga antara Johor, Singapura, dan Riau, di mana Riau ini diwakili pada saat ini oleh Batam pertama kali, kemudian menyusul ke Pulau Bintan, dan akhir-akhir ini sudah juga berkembang pada Pulau Karimun. Nah, mengapa demikian? Pertama-tama kita melihat bahwa jarak antara Singapura dengan ketiga pulau yang ada di Provinsi Riau dalam daerah segitiga itu demikian dekat. Nah, Singapura Batam khususnya Sekupang hanya 20 km, tidak dapat ditempuh dalam waktu 20 menit dengan feri. Jarak antara Singapura dengan Pulau Bintan, khususnya Bintan Utara sebagai daerah pengembangan kawasan wisata hanya 42 km. Dan jarak antara Singapura dengan Pulau Karimun itu lebih kurang hanya 65. Jadi rata-rata semuanya dapat ditempuh di bawah waktu 1 jam. Kemudian bagaimana Bapak memaklumi bahwa konsep daripada segitiga pertumbuhan ini itu muncul pertama kali oleh diungkapkan daripada Perdana Menteri Singapura sekarang Tong itu pada menjelang akhir tahun 1990. Dan ini dimungkinkan karena adanya beberapa hal. Pertama-tama kita melihat tiga negara, yaitu Johor, Singapura, dan Indonesia, Riau ini itu memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Malah Singapura sudah maju dan disebut-sebut salah satu empat negara asalnya Asia. Kalau memiliki tingkat ekonomi. Kemudian Johor sendiri juga relatif lebih berkembang daripada kita sendiri, baik dari segi pendapatannya maupun dari segi perkembangan ekonomi dan sebagainya.
Kemudian masing-masing daerah tersebut atau wilayah tersebut itu memiliki keunggulan sendiri dari berbagai faktor produksi yang disebut dengan keunggulan komparatif daripada masing-masing daerah. Nah, kemudian melalui kerjasama dari ketiga wilayah ini sebagai suatu daerah investasi atau one investment region, dan dengan mengkombinasikan faktor-faktor produksi yang unggul pada masing-masing daerah atau wilayah akan menimbulkan daya tarik bagi investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar. Dalam hubungan ini kita lihat pembangunan Pulau Batam yang merupakan pembangunan pulau pertama di wilayah Riau dalam rangka bersama Singapura sebetulnya bertolak pada suatu pemikiran bahwa Singapura yang sudah demikian tinggi tingkat perkembangan ekonomi dapat jadi sebagai motor penggerak pembangunan. Maka dilihat daripada Pulau Riau, pembangunan bersama-sama Singapura ini dapat merupakan terobosan terhadap pembangunan Riau. Nah, sini adalah digambarkan mengenai daerah resapan air. Nah, ini yang barangkali juga nanti ada kaitannya dengan penjelasan berikutnya, bahwa dari hasil studi yang telah dilakukan, terutama sebagai konsekuensi daripada pengembangan Pulau Bintan, itu mutlak diperlukan adanya sumber air, baik untuk keperluan Pulau Bintan sendiri maupun untuk diekspor ke industri. Nah, untuk mencapai masalah tersebut, maka hampir separuh Pulau Bintan harus dinyatakan sebagai daerah kawasan catchment area. Itu meliputi 5 daerah aliran sungai yang harus dihijaukan, yang menurut rencana pada bulan Desember akan puncak daripada penghijauan nasional akan dilakukan di Pulau Bintan ini, itu di kawasan angkatan air ini. Ya, teruskan. Kemudian inilah pencadangan lahan pariwisata. Nah, di sini memang kita melihat bahwa lahan kawasan wisata ini cukup luas. Adalah seluas 19.000 hektar yang nanti akan kami jelaskan mengapa sampai luas demikian dan apa peruntukannya. Ya, kami teruskan. Kemudian di sini digambarkan kepada Bapak Menteri, itu adalah daerah-daerah yang ditetapkan sebagai calon lokasi resettlement penduduk yang akan mengalami relokasi akibat daripada pengembangan kawasan, baik di kawasan industri dengan teori balon dari Pak Habibie bahwa Pulau Batam itu adalah merupakan balon kedua setelah Singapura itu berkembang, dan Pulau Batam itu pun akhirnya berkembang untuk balon ketiga, dan balon ketiga adalah Pulau Batam, dan balon keempatnya adalah Pulau Batam, dan menyusul balon-balon berikutnya. Nah, dilihat daripada Pulau Bintan di sini, kita lihat Pulau Bintan ini luasnya lebih kurang 100.000 hektar. Ini kalau kita hitung termasuk pulau-pulau yang hampir dengan pulau besarnya. Sehingga dengan perbandingan kita melihat pulau ini luasnya 2 kali luas Pulau Singapura dan 3 kali luas daripada Pulau Batam. Kemudian kemungkinan pengembangan daripada Pulau Bintan ini itu adalah kepada 3 kegiatan utama. Ini merupakan pulau yang dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari yang ditunjang oleh wisata sejarah, budaya, dan agrowisata. Tahun 1986 dengan biaya daripada Bank Dunia. Jadi apa yang saya menarik selama ini dalam menangani berbagai proyek-proyek dan melibatkan pemikiran penduduk dalam itu, karena tidak pernah diberikan suatu informasi tepat. Dan hal menurut saya kunci keberhasilan daripada proyek-proyek ini sebenarnya pertama
kebetulan Departemen Transmigrasi dalam tahun-tahun terakhir ini dilibatkan untuk menangani berbagai kegiatan pembinaan penduduk karena adanya proyek ini. Nama saya dari Menteri Perdagangan juga terlibat dalam proyek Kedungoro, kemudian di provinsi juga PLT Agung Panjang dan Bintang itu di Sulawesi Selatan adalah satu seperti itu. Nah, proyek-proyek ini benar memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, tetapi selalu diwarnai oleh berbagai perbedaan yang diwakilkan tersebut. Dan semuanya ini karena memang informasi maupun persepsi yang ada itu tidak mudah. Nah, untuk tarif titik ini maka menurut saya, dan ini kemarin juga saya angkat dalam rapor untuk itu, ini adalah tentang daerah. Saya lihat apa yang dibutuhkan tadi sudah diluangkan dalam waktu kata-kata yang sangat komprehensif, tidak bisa dijadikan perkara ini. Terutama ya, seperti proyek Pulau Pinang ini, sebelumnya pemerintah meningkatkan untuk Indonesia. Saya besar, saya yakin untuk ini. Dan juga ada, ini juga jangan menguntungkan bagi suasana, terutama isu politik, dengan penanganan secara fisik proyek ini. Politik ini tidak kalah penting untuk kita lebih ke depan, supaya nanti tidak teror ekonomi dengan macam. Karena yang saya bilang, saya yakin pusat pun forum Polkam tidak pernah bicara. Saya yakin. Jadi dengan saudara-saudara saya hanya mengira bahwa proyek semacam ini bisa pusat berintro. Iya, saya kira kuncinya. Mungkin yang paling baik kalau kita menurut sebagai yang mana paling ada itu mengeksposkan ini juga forum ketika bentuk karena kami punya kepentingan untuk mengambil bagian tidak kita belajar dari pengalaman terakhir dalam menangani pembangunan yang memerlukan minat sektoral seperti apa yang dilakukan di Pulau Pinang. Jadi kalau pemerintah daerah ini betul tegas, tapi juga kepentingan masyarakat benar-benar mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga bisa berguna ini peluang-peluang yang menjadi omongan. Beberapa hal yang ingin saya kaitkan dengan pemukiman kembali itu. Sampai saat ini saya kira memang masih timbang tinggi proyek resettlement atau pemukiman kembali itu tapi tidak terlibat. Karena kita tidak mengenal sebetulnya istilah transmigrasi lokal itu tidak ada di dalam kamus perundang-undangan ketransmigrasian. Kalau ada alokasi pemukiman penduduk tempat itu namanya APPDT, alokasi pemukiman penduduk daerah transmigrasi. Suatu proyek transfer yang sepenuhnya
karena pemerintah daerahnya juga betul-betul melakukan approach dan lobbying dengan berbagai pihak secara berencana. Saya melihat suatu perbedaan yang menolong belum dibayar saja sebenarnya tidak. Saya datang ke Kabupaten Dua kemarin sama perusahaan. Saya duduk di dasar sungai di mana tenggelam dalam 10 meter nanti. Dialog dengan masyarakatnya. Sudah ada yang pergi, kemungkinan yang tidak akan dilakukan lagi, maka dia belum dibayar karena mengejar tim aman. Nah, ini semua sebenarnya menunjukkan bahwasanya masyarakat yang bersangkutan itu mengerti manfaat dari program waktu itu selama mengendalikan banjir kota Lubungan, memelihara stabilitas kedalaman pelabuhan, kemudian untuk irigasi dari meningkatkan pertanian karena persoalan teknis yang sudah dijangkau besar untuk pariwisata dan berbagai kepentingan yang lain. Jadi perlu ini diteliti sebenarnya. Kita libatkan unsur Litbang daripada kehutanan. Fungsi sebenarnya itu kalau ada penduduknya itu akan berkurang berapa persen, lalu bisa kita ganti dengan apa? Sebelum kita langsung mendorong penduduk ini keluar dari kawasan. Nah, tentunya mempunyai spesifikasi, apalagi mungkin ini beliau sebagai pilot proyek ini akan punya kebanggaan tersendiri kalau nanti bisa menciptakan pemikiran tata ruang wisata yang ideal. Ini saya kira sangat melibatkan lintas sektoral, lintas karya, Litbang, dan strategi pengembangan punya celengan itu sangat bermanfaat untuk kita jaga. Beberapa hal yang mendasar pertama adalah informasi terakhir. Saya kira perlu baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pengamanan politik dan legislatif. Karena memang isu-isu yang sudah dipasarkan itu seolah-olah mobilan itu proyek partai. Padahal sudah tahu sudah sistem sebenarnya. Memang selama ini saya sudah melihat proyek ini ya. Itu menjelaskan
Terima kasih kepada Menteri Transportasi dan terima kasih atas saran dari akan memiliki kita itu ternyata kepada Menteri Transportasi tapi saya lagi itu yang berbatasan kita tidak tetap untuk suara dari keluarga. Tapi kan peluang itu sudah tentu kalau tidak Filipina atau Filipina nanti pada saat ini dia damai tidak terperangkap ini akan diserang atau problem dari Filipina. Karena untuk dia masih perang terus. Korea apa yang mengumpulkan Taiwan mengirim ke Filipina. Tapi kalau Filipina karena sekarang tanggal perjalanan dia di Taiwan belum besar dalam membaca di Indonesia. Jadi satu hal yang uang-uang kemudian akan kita sampaikan mengenai masalah tanah kami memang sudah sebelum mengangkat proyek ini kami sudah menuntut ke seluruh gedung ini baik di dalam negeri maupun di seluruh yang besar ini juga kita mengikuti bandingan-bandingan ke Hawaii kemudian mungkin melihat pasarnya pasirnya sudah menjadi kita tidak mengambil berapa untuk mengambil pasir akibat dari hanya menyediakan air tapi setelah air sudah disediakan. Ini kita berpikiran tidak boleh terjadi sehingga kita menyediakan jembatan itu tadi yang mungkin itu saja. Atas departemen itu kami juga ditanyakan kawasan bila-bila itu diberikan kepada swasta ini. Padahal tadi sebenarnya swasta menggunakan itu akan melaporkan bahwa keterpaduan dengan budaya itu tadi. Dan pengalaman provinsi kami yang pernah melakukan Pak Menteri dan saudara-saudara dengan bekerjasama dengan Singapura beberapa bulan ini negara kecil 26 juta tapi mempunyai IMF mempunyai fasilitas infrastruktur yang baik persyaratan yang tadi sebagai besar yang tentu saja tidak kehidupan di tengah-tengah ini kita menemui keanehan Pak Menteri. Pertama mengenai provinsi itu mungkin bila dibandingkan dengan Sulawesi bisa saja yang penduduknya mungkin itu akan bisa terkendali. Ini saja yang kami laporkan dan datang ke DPR atau memiliki 23 itu malah itu orang lainnya hanya satu, yang lainnya itu luar bahkan ada yang mungkin lain daripada yang lain pada negara sebelumnya dan pada ini bisa orang-orang luar saya itu bukan satu dan memang tidak dan mereka ya tadi karena yang dibawa orang-orang galak-galak karena belum tapi didukung yang kami juga didukung tidak ada komen bukan pada dulu jadi ini memang belakangan tidak tapi juga mengenai apa dilakukan kalau PRT itu sepanjang sampai ada orang sampai itu yang kebetulan sudah orang Riau itu dua-duanya orang dari Sumatera Barat berarti sebenarnya Riau sendiri tadinya sudah mau karena kepala adatnya itu sudah melaporkan Pak sudah jangan di sini Pak sudah mereka sudah mau tapi sebenarnya ada lembaga swadaya dari Jogja dari Jakarta diikuti dari Jepang NGO itu kemudian kedudukan bahkan ada 2 orang sampai Jepang itu kemudian bukan orang asli di sini konon karena mereka takut pulang tetapi di bintang ini ada kemudian masalah Kevin Harian memang mungkin nanti kita berbincang pengalaman bersama ini masalahnya untuk air. Jadi persyaratan ini yang sekarang ini kita sedang mengadakan bargaining dengan Singapura karena ini nanti untuk air minum. Mereka menanyakan untuk penanaman kelompok pestisida tidak apakah meresap lalu masuk di tanah akan mengalir ke jam itu pun belum bisa terjawab karena mungkin itu adalah budaya baru. Kami juga menanyakan pada pertanian yang jujur ya kata mungkin tidak karena akan ada wisata, bisnis dan sebagainya. Belum bisa menjawab. Kalau dalam manggis itu kalau tidak pestisida merasa itu bisa sampai ada tidak? Tapi jaminan kan? Kami sampaikan bahwa ini 100 tahun dari waduknya di selatan itu ada waduk air. Waktu ada di sana
daerah yang diawasi dan terkendali. Itu kalau untuk kami, Pak, kami belum sanggup untuk mengendalikan rakyat di pinggir. Waduh, apa tuh? Kalau di sana mau, kalau rakyat sampai nongkrong di danau, di Pak, itu yang sudah. Nah, manusia itu berpendapat kalau paling tinggi, ngomongnya itu jadi kalau mengadakan pemotoran terhadap waktu itu kalau babi ya paling tinggi 8 kali manusia. Kalau manusia itu kalau kayak itu maksudnya ini hal yang pada saat sekarang itu pengalaman baru kita kaji, tetapi kita tetap mempertahankan rakyat itu tidak terlalu banyak rakyat di sini. Ini tetapi harus mempunyai habilitasi yang tidak benar-benar bagi dunia untuk ini kita akan mengejar terus kita. Kami sudah menanyakan pada perusahaan pada pesannya belum bisa menjawab ini. Karena itu kami laporkan pada Pak Menteri dan sudah di pengalaman video ini menanyakan. Ada dari itu kualitasnya sekarang oleh anggota BPR mengenai solusinya. Orang belum tahu apa itu undang-undang kita baru turun karena pemerintahnya belum. Kami tidak belum karena kemudian anggota dewan datang hanya berbau. Sudah ini bau. Kalau air kotor, kami belum bisa menunjuk. Padahal di Bumi di dalam satu-satunya provinsi yang sudah menunjuk masalah limbah itu adalah di Bumi. Itu ada satu limbah juga membuat sampah plastik di arah yang kemudian kita tuntut dan kita pilih. Pada saat itu data dan akhirnya juga sebenarnya karena belum ada kejadian ini. Menunjukkan maka contohnya tidak kemudian kita mengajukan perjanjian dengan pendekatan ya apa yang dia katakan COD chemical hubungannya itu dengan berapa puluh 100%, kemudian itulah akhirnya dia melanggar sampai lebih itu baru bisa. Jadi satu pengalaman. Kemudian apa dari kami sekali lagi minta terima kasih untuk tetap selanjutnya nanti kami minta untuk kita mau mengatakan kalian dengan pemilihan sebelum kita bersama-sama untuk nanti berbicara dengan yang baru kami yakin kita juga sebenarnya dengan pembinaan bisa untuk mengikuti dengan perubahan ya betul lah. Dan ada rapat konsultasi teknis pemantauan program kegiatan lingkungan transmigrasi dari Moda di Kota Palu. Dimulai dengan laporan direktur bidang program. Sehubung dengan latar belakang demikian, maka rapat konsultasi ini bertujuan untuk menginformasikan rancangan program transmigrasi tahun 1993 dan 1994, sekaligus konfirmasi mengenai kemungkinan pelaksanaan rancangan program tersebut. Para hadirin yang kami hormati, rapat konsultasi ini dilaksanakan selama 2 hari, mulai hari ini tanggal 3 Oktober sampai dengan besok tanggal 4 Oktober 1991. Alasan pemilihan Kota Pekanbaru sebagai tempat penyelenggaraan rapat konsultasi ini adalah agar kota dan secara geografis terletak di pusat Pulau Sumatera ini dapat memberikan suatu inspirasi melalui sudut jantung kehidupan Sumatera kepada seluruh peserta, sehingga kebutuhan pembangunan Sumatera pun tidak terabaikan dalam pembahasan pembahasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suryo, para rekan transmigrasi dan ketua Bapeda Sumatera, para peserta rapat konsultasi teknis dan hadirin yang berbahagia. Dalam suasana yang diliputi rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini bersama-sama Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, kita berada di tempat ini untuk menghadiri rapat konsultasi teknis pemantapan program penyiapan kemungkinan transmigrasi tahun anggaran 1992, 1993 dan 1993-1994 dan persiapan pelaksanaan ke Sumatera. Saya perkenankan kami menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Menteri Transmigrasi Republik Indonesia beserta rombongan dan tak lupa pula kepada seluruh peserta rapat konsultasi teknis pemantapan program penyiapan kemungkinan transmigrasi ke Sumatera. Saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan saudara-saudara senang berada di Pekanbaru, kota Petuah ini, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pula mengikuti rapat ini dengan baik-baiknya. Setelah pertemuan dengan kita, jumlah penempatan transmigrasi telah mencapai sekitar 85.000 kepala keluarga atau 355.000 jiwa berarti. Sampai dengan tahun anggaran 1999, dari jumlah 198 UPT tersebut, sebanyak 120 UPT yang meliputi 50.698 atau 232.017 jiwa telah diserahkan dari Departemen Transmigrasi kepada Departemen Dalam Negeri. Yang bertambah karena dalam tahun anggaran 91-92 akan diprogram 11.518 kepala keluarga yang tersebar pada 28 unit pembangunan transmigrasi. Sejak beberapa tahun terakhir ini, program transmigrasi di Provinsi Riau telah berjalan dengan total. Walaupun demikian, kami juga merasa tidak boleh lengah bahwa ukuran keberhasilan transmigrasi tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan kita dalam memenuhi target penempatan transmigran, tetapi yang terpenting adalah sejauh mana peningkatan kesejahteraan warga transmigran tersebut yang dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh mereka, dan sejauh mana pula mereka mampu berhubungan dirinya dengan masyarakat setempat dan meletakkan basis produksi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang dapat berulang terus menuju tercapainya desa sempadan. Dalam 3 tahun terakhir ini, realisasi penempatan transmigran di Provinsi Riau menduduki peringkat tertinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di seluruh daerah penempatan. Namun kita masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semuanya. Permasalahan itu bermula dari perencanaan program penyiapan pemukiman sampai pada pelaksanaan penempatan dan pembinaan transmigran. Misalnya, pertama, masih terjadinya tumpang tindih areal transmigrasi dengan areal untuk kepentingan pembangunan lainnya maupun tumpang tindih dengan penduduk tempat. Kedua, penyiapan pemukiman yang terlambat karena penetapan kontraktor yang memakan waktu cukup lama, kemudian kontraktor yang kurang qualified. Ketiga, penempatan transmigran yang sulit disesuaikan dengan saat tiba yang sulit. Dan keempat, kondisi tanah yang kurang mendukung, gangguan hamba, keterlambatan penyediaan sarana produksi pertanian, dan belum berfungsinya alumni secara memadai dan sebagainya. Permasalahan tersebut bukan semata-mata menyangkut kategori transmigrasi, tetapi juga menyangkut beberapa instansi lintas sektoral, bahkan pihak swasta pun maupun transmigran itu sendiri. Karena seperti kita ketahui, program transmigrasi adalah program lintas sektoral yang perlu ditangani secara tepat oleh instansi-instansi yang terkait. Kepada peserta rapat, kami mengajak untuk memikirkan secara mendasar permasalahan-permasalahan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan di bidang transmigrasi sebagai kekuatan penunjang pembangunan untuk mengikuti pengarahan Bapak Menteri Transmigrasi dengan baik-baiknya. Untuk pelaksanaan kita transmigrasi tahun anggaran 2023 saudara sekalian yang saya hormati, struktur negara kita bahkan sebelum kita merdeka, sebelum embrio daripada program transmigrasi, karena kita semua itu punya turunan transmigrasi
tidak mustahil berasal dari satu Tuhan. Program transmigrasi ini dengan sekalian melibatkan kira-kira 17 menteri dan secara teknis kira-kira 65 eselon 1 hingga presiden. Tahun setelah saya jadi menteri, saya ini hampir frustasi karena belum pernah saya dapat tugas yang misinya itu begitu luas. Dan misi itu diucapkan oleh Bapak Presiden Soeharto sebagai sesuatu yang sangat multidimensional. Jadi biasanya kita sebagai satu organisasi dengan tujuan itu dan tegas, jelas. Ya. Tapi kalau tidak ada tujuannya macam-macam sekali, dipertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pasal 2. Paling sedikit ada 7 tujuan di sana. Nah, di samping tujuan yang begitu banyak, pelaksanaannya secara teknis ini memang sangat-sangat lintas sektoral. Seperti apa yang saya ungkapkan tadi, melibatkan 65 eselon 1. Dikatakan dulunya itu harus dicetak oleh orang lain, yaitu konservativitas secara lintas sektoral. Dan seperti itu. Karena juga kita yang menentukan keberhasilan. Ibaratnya saya harus maju ke suatu sebagai prajurit. Ya, apa? Seluruh area yang cadangan yang dipergunakan untuk kita buka itu adalah lahan-lahan yang marginal. Termasuk menteri Bungkaran untuk program transmigrasi kasih hutan yang subur. Ini bukan benar-benar dari saya. Makanya katakanlah lahan yang sekarang ada yang baru program transmigrasi ya. Itu bukan. Ini suatu pertanyaan daripada rakyat yang sangat ini. Ada polisi katakanlah. Hanya yang subur dikenalkan. Rakyat disuruh tinggal di dalam tidak subur. Tanah ini mungkin menyapa hutan untuk orang manusia. Ini saya kira perlu kita luruskan. Karena kita membangun itu untuk siapa sebenarnya? Tapi kalau ada rakyat kecil, ada sesuatu yang mereka tidak sekalian. Semua instansi sektoral itu punya undang-undang. Nah, kalau ada undang-undang itu harus dibuatnya sama. Tidak bisa ada undang-undang lebih tinggi sebenarnya dari undang-undang yang lain. Tapi faktanya sekarang ini kalau ada tumpang tindih misalnya, relasi program transmigrasi akan dikalahkan. Karena sebenarnya lebih mudah mengusur orang daripada mengusur proyek yang lain. Jadi sebenarnya mulai dari awal saja, karena keberhasilan program transmigrasi sangat berkepentingan dengan lahan yang akan dibuka. Nah, kalau yang dikasihkan semua lahan yang marginal, ibaratnya saya di tukang kayu atau memiliki desa semacam ini, bukan kayu jadi yang diberikan kepada saya, tapi kayu baru yang bagaimana yang sebaiknya menyediakan lahan untuk sumber daya manusia yang akan didatangkan sebagai sesuatu tenaga kerja untuk menopang pembangunan daerah. Kemudian kalau lahan itu sudah kita buka dengan segala kemarginalannya, infrastruktur dunia yang diberikan untuk membangun daerah pemukiman itu adalah sangat berguna. Saya buktikan bahwa infrastrukturnya rendah. Tempat PPP itu tidak mengakui jalan yang digunakan karena dianggap di bawah standar. Padahal dalam 1 tahun anggaran 8.000 km jalan poros maupun jalan penghubung apalagi ditambah jalan desa yang dibangun oleh program tadi.
lain biasanya pakai soal tidak. Saya cuma ada yang begini. Mana mungkin bukan itu bukan berana, bukan berana. Untuk tanaman, memang ide pemerintah kita dalam migrasi itu adalah untuk mendukung sektor pertanian. Karena untuk mendukung sektor pertanian, polanya itu adalah pangan. Tapi dengan pemikiran yang marginal, kekayaan tinggi, dan yang tidak ada di nanti. Itu tidak ada pemikiran konstitusi. Karena itu ada input pertanian. Input pertanian itu orang di dalam kaya. Pertanian kalau di ekonomi kita taman pangan pertanian. Kita alokasikan anggarannya ke sana. Mulai dari itu. Karena itu benar. Kalau kesediaan untuk kerjasama dengan mengajari mungkin bisa baikkan di lapangan tidak ada berlaku dalam jumlah yang ketat dalam waktu yang tepat. Akhirnya tidak ada satu anak ini tidak ada lagi. Jika orang lain biasanya menggunakan migrasi melalui menurut masa pendidikan. Kalau asalnya internet itu baru boleh tahu kalau sudah ada penduduknya. Ada fasilitas kesehatan, mudah-mudahan dari pengobatan sekarang 2015 diingatkan dari puskesmas membantu. Terus fasilitas kesehatan tidak ada informasi tenaga perawat, bidan maupun dokternya. Jadi tinggal rumah saja pengobatan atau puskesmas membantu. Tidak ada. Kita semua tahu kerampilan perlindungan. Begitu ada sektor lain, orang yang belum pertanian, belum pada berencana. Ini yang harus jelas-jelas. Kalau penggunaan migrasi, ya nanti ini kan anak kita saya dukung kayak tidak lain misalnya. Ini nanti saya bermigrasi. Kembali saya tidak ada teman-teman saya paling menghati. Mana ada sih orang yang berpendidikan, yang berkemampuan itu namanya. Yang mau betul pada cara Jawa itu yang tidak punya sebagai. Lalu orang tidak punya sektor pertanian. Dan selalu unggul tani itu adalah orang desa. Itu namanya apa? Ya punya anak itu orang desa. Pertama adalah mengenai daerah provinsi dengan tahun apalagi membangun sesuatu yang paling murah itu adalah masalah harus pemilihan mungkin hak yang secara hukum tapi yang sudah dan itu yang manusia apalagi provinsi itu jadi daerah yang besar lain itu saya harus ada bilang dari tadi. Ada yang menentukan perpustakaan, perbankan. Lihat, saya minta pengertian daripada alat-alat itu pertanian sektoral. Itu dalam Quran yang harus diselesaikan. Saya ini termasuk dalam sukses. Sukses kelompoknya diselesaikan oleh para kepala daerah terutama. Itu adalah keberduaan. Makanya kalau rombongan keberduaan yang mendapatkan prioritas hanya melakukan benar. Padahal penyebaran penduduk melakukan termasuk salah satu daripada dalam sukses yang harus dikembangkan adalah benar. Sedangkan jika saya ingin berjalan pada
Karena struktur keuangan daripada negara kita dan struktur kependudukan tidak seimbang. Pulau Jawa yang luasnya hanya mungkin 6% daripada wilayah nasional, dihuni hampir 70% daripada Oktober tahun 90 kemarin, Pulau Jawa itu 60% daripada total Indonesia. Lalu Indonesia, apa yang akan mengubah Indonesia? Saya yang mau pakai itu, saya mungkin. Karena orang yang tahu ini, mungkin kan setelah kita menjalani Indonesia, kita akan bahas atau menunggu. Asramanya kami serahkan untuk anak-anak yang dari sekolah. Dan untuk bapak-bapak yang harus berhenti. Makannya nggak makan? Yang biayanya. Yang biayanya siapa? Yang biayanya mereka. Sampai pada pelatihan dua hari. Ada tapi dari tidak lebih baik orang yang bikin kapnya misalnya, yang bikin rodanya misalnya, jalan nanti gitu. Anak-anak yang atur sendiri Pak, yang bikin ini, yang bikin saya, bikin roda. Mereka sampingnya macam-macam. Tapi ini kan dia pandu. Terus tangga itu bisa bagaimana? Ini belum bisa ini. Belum dialami. Orangnya dari Bali Pak. Dia akan berbicara Bali. Iya. Dia begitu ya. Kalau di rumah saya dulu dia udah bilang gitu.
selamat datang untuk Bapak Menteri Koordinasi. Menurut sejumlah 35 kata dari DKI Jakarta. Terkadang pada bulan Januari 1991. Sebagian warga telah sholat gracia dan direncia. Ada yang ada baik melalui angkat maupun perorangan. Dan kita melaporkan juga mengingat kondisi yang belum lancar. Dari pihak Kantor Migrasi telah mengadakan pertolongan pertama pada keadaan luar biasa. Angkat lansia telah memberi order sebanyak yang mendapat waktu pembuatannya harus selesai pada tanggal 26 Oktober ini. Dari sebagian warga telah mencoba membuat dan mencoba bagaimana memasarkan produksi mereka. Coba akhirnya satu adalah berkunjung ke lokasi. Sebelumnya saya ingin tahu mana marga Taufik Ganti Jasa Industri yang dari Jakarta Bapak yang tidak boleh dan punya rumah. Jadi meskipun belum mapan ya, nilai tambah, ya nilai tambah. Walaupun cuma papan atap seng itu kan milik saudara-saudara ya. Seperti kelayang kabur anginan orang Jawa bilang ya. Seperti daun lepas dari pohon kemana melayang nggak tentu ya. Jatuh bisa menjadi tambang, bisa menjadi pupuk ya, bisa bermanfaat, bisa tidak. Tapi sekarang saudara ikut program ini, itu jelas bermanfaat. Karena saudara diberi kesempatan untuk berpeluang memperoleh sesuatu lapangan kerja baru. Ya. Tapi ini semuanya sekalian kembali terserah kepada kita masing-masing. Ya, sebagai manusia, ya, sebagai hamba Allah, kita masing-masing punya peranan, punya tanggung jawab sendiri. Hidup ini itu apa? Dan bagaimana untuk mewujudkan cita-cita kehidupan itu? Karena hidup kita ini tidak lama, ya. Ada ungkapan falsafah, ibaratnya hidup kita itu seperti mampir untuk minum air. Sebentar, orang minum air apa lama? Nah, 2 gelas saja sudah kenyang ya. Nah, itulah gambaran filosofi orang Jawa gitu ya. Kalau hidup saja sebentar. Oleh karena itu, hidup yang sebentar itu harus bermanfaat. Bermanfaat dari cara? Tentunya bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa, dan bagi negara. Gimana? Karena saudara tidak boleh hanya menggantungkan atas belas kasihan orang lain. RT yang 180 juta, ya, tidak bisa. Tadi peningkatan nilai tambah, jika saudara mempunyai nilai tambah kemartabatan, martabat saudara itu tidak hanya meningkat. Apalagi kalau nanti pekarangan itu sudah ada sertifikatnya. Secara hukum saudara sah mempunyai kekayaan di bidang tanah yang di luarnya hanya 200 meter mungkin ya. Wah, 600 meter itu. Tapi jangan saudara bayangkan, dia kalau 600 meter di Jakarta lumayan. Ya, betapapun ini di Provinsi Riau lumayan juga kalau saudara bisa memanfaatkan dengan baik. Dan melalui program ini memang ada lainnya. Program transmigrasi data industri ini lain. Ini program diprakarsai oleh 2 daerah, yaitu daerah khusus ibu kota dan daerah Provinsi Riau. Sehingga pada waktu itu yang tackle itu adalah Pak Yoko dan Pak Rito. Disaksikan oleh 3 menteri yang lain. Siapa menteri itu? Menteri Dalam Negeri ini, Menteri Tenaga Kerja Rusmas Balubara, dan saya. Kita yang punya kemampuan di kemudian hari, insya Allah. Ya, nanti ya.
saudara berdosa kepada anak. Kan saudara luka. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain. Peluang-peluangnya adalah harus dimanfaatkan. Yang banyak itu belum. Nah, saudara 50 anak 35 dari DKI dan pembangunan dari Provinsi Indonesia. Saudara Somsom, bisa saudara tekuni, bisa saudara nantinya hadapi industri pengganti rumah tangga. Upaya peningkatan keterampilan terus-menerus dalam masalah pasar. Masalah pasar itu ditentukan oleh kualitas. Kalau kualitasnya baik, harganya terjangkau, ya kita berusaha agar ada bapak angkat yang mau mengayomi, yang mau memayungi tuan keumatan dari semua pihak, termasuk istri, ya. Itu harus mendorong kualitas. Ya. Inilah kesempatan yang baik, ya. Biarnya kota Jakarta, di sana penuh gemerlapan, tapi saudara tidak menikmati karena itu bukan milik saudara. Kalau saudara berhasil, ya, citra Transmigran asal DKI akan terangkat. Ternyata Transmigran DKI tidak tempe orang dengan begitu, ya. Karena selama ini selalu kalau dengan Transmigran adalah dari DKI ini, aduh, jangan deh. Saya sering saudara sekalian di berbagai provinsi itu. Transmigran DKI itu bisanya hanya bertahan sampai jaminan hidup masih ada, lalu sudah habis kabur. Nah, ini buktikan bahwa Transmigran jasa industri berkualitas lebih daripada itu. Jadi meskipun ibaratnya belum ada pesanan, sulit pemasaran, ya kita beli, ya. Kan belum ada yang mati kan, kalau lapangan, belum kan? Nah, iya. Jadi ini harus sekali lagi saya minta untuk direnungkan, disyukuri, tingkatkan mentalitas daripada saudara sekalian sehingga menjadi tanggung, ya, akhirnya terampil. Nah, ini 3T ya, tanggung, terampil. Insya Allah akan bisa mengangkat harga martabat hidup saudara. Jadi apakah saudara nanti akan bisa berkembang atau tidak, bukan orang lain yang menentukan, saudara yang menentukan. Itulah pesan-pesan saya dan kepada Bapak Angkat dan Lisa untuk tidak intinya membimbing mereka, mengayomi agar mereka bisa berkembang di masa mendatang. Dan kepada saudara-saudara para Transmigran, baik yang dari DKI maupun yang dari Rio ini, saya ucapkan selamat berjuang, ya, sonton masa depan yang lebih cerah melalui program ini. Dan kalau program ini berhasil, pasti akan mengangkat citra daripada DKI sendiri, ya, karena ternyata bisa menjadi sumber pengrajinnya baik. Sama enggak? Ya, kita akan bantu. Tidak mungkin kita akan mengorbankan saudara-saudara sekalian. Tapi jangan cepat. Demikianlah karena saya jadi tunggu pesawat, ya. Jadi atau mungkin ada yang mau bertanya. Satu saja yang mewakili, ya Pak, silakan. Saya terima kasih sekali Pak Manti dapat hadir di sini. Senang sekali. Sebab kami diberi rumah dan karangan. Tapi sayangnya Pak, karena kami terlalu berat untuk pemasaran ini Pak. Pemasaran ini Pak. Jadi saya Bapak bisa memantau dari jauh. Saya kami bagaimana cara bisa bekerja terus. Terima kasih. Akan dicarikan, ya, percayalah, ya. Tapi tingkatkan kualitas yang saya lihat lumayan sebenarnya tadi, ya. Ini baik, gimana saja? Ini kan, 20 tahun juga pintar begini, ya. Ibu pun juga ikut kerja, ikut, enggak. Jadi bagian apa ibu ini? Bagian ngomong aja. Nanti kita pikirkan, ya. Saya sangat terima kasih kalau itu yang menjadi keinginan saudara masalah pemasaran. Saya yakin pemerintah daerah ini ada Bapak Sekda, provinsi pasti akan memenuhi bapak nanti, ya. Dan juga saya akan minta
terima kasih karena saya dari dulu ya sudah kembali. Sampai ketemu, akan saya kembali nanti pada saat yang lain yang lebih lama. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan nih, naik kaltek, saya yang tanda tangan. Upacara penutupan rapat konsultasi teknis pemantapan program penyiapan pemukiman transmigrasi se-Sumatera dimulai. Laporan hasil perumusan yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Perumusan Bapak Insinyur Nurwono. Dengan hormat kepada Bapak kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Ketua Mitra Penyiapan Pemukiman Transmigrasi, kemudian yang terhormat Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Riau atau yang mewakili beliau, yang terhormat para peserta rapat konsultasi teknis
pemanahan program pengembangan migrasi anggaran 9293, 9394 dan skema Beritaan Sumatera. Dengan telah berakhirnya sidang-sidang kelompok yang mengacarai rapat konsultasi teknis, perkenankan kami membacakan hasil rumusan rapat tersebut. Rumusan hasil rapat konsultasi teknis pemantauan program penyiapan pengusungan tahun anggaran 1992, 1993, 1993, 1994 dan persiapan Beritaan Sumatera di Pekanbaru tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 1991. Rapat konsultasi teknis pemantauan program penyiapan pengusungan tahun anggaran 9293, 9394 dan persiapan Beritaan Sumatera dilaksanakan di Pekanbaru pada tanggal 3 sampai dengan 4 Oktober 1991 dengan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari pejabat-pejabat dari Departemen Transmigrasi Pusat, dua pejabat-pejabat kantor wilayah Departemen Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, pejabat-pejabat dari kantor wilayah Departemen Transmigrasi dan Bapeda Provinsi Lampung berhalangan hadir oleh karena adanya kesulitan teknis transportasi udara. Maksud dilaksanakannya rapat konsultasi teknis adalah untuk memantapkan program persiapan dan penempatan transmigrasi tahun anggaran 9293, 9394 dan persiapan Beritaan. Selain maksud tersebut di atas, forum ini juga sebagai upaya nyata dari program transmigrasi dalam menuju pembangunan daerah. Oleh karenanya, koordinasi dengan pemerintah daerah mutlak dilaksanakan untuk menuju terlaksananya kelancaran program transmigrasi. Setelah mendengarkan pidato pengarahan dari Bapak Menteri Transmigrasi, pengarahan dari Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Riau, pengarahan dari Bapak Direktur Jenderal Penyiapan Hubungan, serta diskusi kelompok tiap-tiap provinsi yang berlangsung selama 1 hari, maka rapat konsultasi teknis dapat menunjukkan rumusan sebagai berikut. Bahan yang digunakan dalam pembahasan adalah lokasi rancangan program 1993, rancangan program 9394, dan hasil studi report serta usulan daerah sebagai masukan untuk penyusunan rancangan rencana dan program Departemen Transmigrasi. Beritaan 6 yaitu A. Kriteria pengembangan wilayah yang terdiri akses terhadap pusat pemasaran, hierarki wilayah pengembangan, keterpaduan program sektoral, pengembangan SKP, dan dukungan legal aspek. B. Kriteria teknis yang terdiri dari pemanfaatan ketersediaan lahan dan bangunan, pemanfaatan SSP bagi program lanjutan, pokok-pokok hasil rumusan. Di dalam pokok-pokok hasil rumusan tersebut terdapat catatan-catatan penting tiap lokasi yang tidak kami bacakan, yang dimana adalah rekapitulasi daripada program penempatan. Telah memperoleh hasil kesepakatan di dalam kelompok merupakan bagian dari rumusan, dan kesepakatan tersebut perlu membatui dan ditindaklanjuti secara konsekuen oleh pihak yang terkait sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program di tahun-tahun mendatang. Pekanbaru 4 Oktober 1991 diurus. Bapak sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa Gubernur secara pribadi dan langsung tidak hadir pada kesempatan ini, dan
pada kami tadi pagi saya mendapat mewakili beliau dapat menyampaikan sambutan sehubungan dengan acara penutupan daripada rapat teknis pemantapan program konsultasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Saudara Deputi Jenderal Penertiban Departemen Transmigrasi, para pejabat dari Departemen Transmigrasi, dan Saudara Kepala Biro Transmigrasi Bappenas, para rekan Biro Departemen Transmigrasi, para Ketua Bapeda tingkat 1 Sumatera, para peserta rapat konsultasi teknis dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah berkelimpahan rahmat taufik dan hidayahnya, rapat konsultasi teknis pemantapan program penyiapan pemukiman transmigrasi anggaran 1992, 1993, 1994 dan persiapan Republik ke-6 Sumatera yang berlangsung sejak tanggal 3 Oktober 1991 sebentar lagi akan berakhir. Rapat konsultasi teknis ini telah menghasilkan keputusan yang cukup penting, terutama dalam membahas berbagai permasalahan yang strategis serta mendesak untuk dapat diselesaikan. Beberapa aspek yang menyangkut pemantapan program penyiapan pemukiman transmigrasi telah dicoba ditelaah dan kemudian diupayakan pendekatannya dan alternatif penyelesaian. Menurut hemat saya, hasil rumusan yang telah saudara-saudara pertimbangkan itu sebagai hasil yang optimal. Yang terpenting adalah pelaksanaan tindak lanjutnya sesuai dengan tanggung jawab masing-masing Indonesia. Hasil optimal yang kita peroleh bersama hendaknya dapat dijadikan pedoman dasar bagi proses tindak lanjut yang diperlukan di dalam keterpaduan pelaksanaan pembangunan transmigrasi secara lintas sektoral antar daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah, baik yang bersifat kebijaksanaan maupun yang bersifat teknis operasional yang akan segera dilaksanakan. Para rapat peserta rapat konsultasi teknis dan hadirin yang melihat luas cakupan dan luasnya masalah-masalah transmigrasi, maka perhatian yang lebih besar hendaknya diberikan kepada peningkatan koordinasi, mulai dari tingkat pusat sampai di lapangan. Hal ini memang bukan pekerjaan mudah, karena setiap sektor yang terkait telah mempunyai tugas pokok masing-masing. Namun bagaimanapun juga, upaya terobosan harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan efisiensi dalam kerjasama antar sektor. Sebaliknya, sektor-sektor lain yang menunjang pelaksanaan transmigrasi agar benar-benar lebih meningkatkan peranannya secara aktif dalam membantu suksesnya penyelenggaraan transmigrasi. Pelaksanaan program-program transmigrasi hendaknya dilaksanakan dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu. Saya ingin mengingatkan, transmigrasi merupakan salah satu jalur pembangunan yang secara langsung menyangkut kepentingan rakyat. Karena itu, keberhasilannya mutlak harus kita jaga. Pemerintah akan senantiasa memberikan perhatian yang besar, memberikan bimbingan dan dorongan agar masyarakat untuk serta berperan dalam pelaksanaan. Dalam pengamatan saya, pelaksanaan transmigrasi dewasa ini terasa semakin baik dan semakin mantap. Transmigrasi telah mulai kita rasakan sebagai kebutuhan karena memang diperlukan dalam mendukung berbagai usaha pembangunan. Agar segera menjabarkan serta melanjutkan proses nama pemerintah daerah Provinsi Riau, kami ucapkan terima kasih dan kepada saudara-saudara yang akan kembali ke tempat tugasnya masing-masing. Saya mengucapkan selamat jalan. Rapat konsultasi teknis penyiapan pemukiman transmigrasi tahun anggaran 1962, 1993, 1994 dan persiapan Republik ke-6 se-Sumatera dinyatakan ditutup.
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Ramanis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji untukmu. Engkau Maha Kuasa menentukan sesuatu menurut kehendak-Mu. Tiada seorang pun dapat menentukan sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang Maha Agung, pada hari dari tempat yang berbahagia ini, kami menadahkan tangan, menundukkan kepala, berdoa di hadirat-Mu pada acara penutupan rapat konsultasi teknis pemantapan program penyiapan pemukiman transmigrasi tahun anggaran 1992, 1993, 1993, 1994 dan persiapan pemerintahan Semata. Berkatilah semua bakti dan karya kami. Sukseskanlah segala upaya dan usaha kami untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan dan khususnya dan bangsa Indonesia. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah negara kami negara yang aman dan makmur atas ridho-Mu. Bukanlah selalu hati aturan kami untuk terus mengenangkan Orde Baru dan menyukseskan pemilu 1992 yang akan datang, sehingga hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami atas segala kekhilafan dan berarti hasanah. Waqina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak-bapak dan Ibu, dengan hormat kami persilahkan untuk mencicipi hidangan yang telah disediakan.